Abroad Tips, hanya untukmu. Tempat berbagi cerita inspiratif dan tips praktis tentang studi luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang di Study Abroad Tips for You. Masih bersama aku Nila di sini. Di episode kedua ini, kita akan membahas hal yang sering kali terlupakan saat melakukan study abroad. Apa itu? Yaitu cara mempersiapkan diri secara emosional saat tinggal di luar negeri. Mulai dari menghadapi culture shock, menghadapi rasa rindu rumah, hingga beradaptasi di lingkungan yang berbeda. Nah, di episode kali ini, aku senang banget karena ada Kak Elvi bersama kita yang bersedia untuk membahas topik ini. Halo Kak Elvi. Hai, oh my god, sangat senang bisa ada di sini. Terima kasih Nila untuk undangannya. Oh, thank you so much Kak, aku yang berterima kasih udah hadir. Oke, nah Kak Elvi boleh nggak Kak Elvi kita sapa dulu nih teman-teman pendengarnya sekaligus perkenalan singkat biar mereka lebih tahu nih siapa sih Kak Elvi sebenarnya. Oke, hai semuanya pendengar podcast Nila. Yes. Perkenalkan, nama saya Ignacia Elviana Manek. Saya penerima beasiswa LPDP di tahun 2019 dan akhirnya mengambil perkuliahan di sini di Amerika Serikat yang datang pada tahun 2022. Nah, jurusan saya itu di kesehatan masyarakat, terutama spesifiknya di Global Health Policy, jadi kebijakan global kesehatan. Nah, saya baru selesai wisuda, baru menyelesaikan master saya di tahun 2024 bulan Agustus. Dan sekarang sedang intern atau magang bersama United Nations Association di National Capital Area untuk bidang Global Education. Kemudian saya juga bekerja di kampus sebagai Instructional Assistant atau Teaching Assistant di kampus di Milken Institute of Public Health, George Washington University. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Oh ya, for your information teman-teman, Elvi ini asalnya dari Indonesia Timur, khususnya daerah Kupang. Kupang mana suaranya? Oh, Atambua. Aduh, maaf. Ibu kota provinsinya ya. Oh yes. Aduh, maafkan. I'm a proud Timorese woman. Yes, me too. Aku juga dari Sulawesi Tenggara. Kota bau-bau. Oke, Kak Elvi, sekarang kita masuk ke interview session. Yay. Nah, menurut aku nih Kak Elvi, study abroad itu merupakan salah satu skema hidup di mana kita memulai kehidupan baru dari nol, membuka lembaran baru. Udah kayak nikah aja ya, tapi I have to say that study abroad itu sama aja dengan kamu membuka lembaran baru untuk hidup kamu, di mana kamu memulai adaptasi dari nol, hidup sendiri, memulai kehidupan baru, budaya baru, bahasa baru, dan pastinya ada perbedaan situasi perasaan yang kita rasakan. Nah, aku mau tanya Kak Elvi nih, apa sih perbedaan budaya terbesar yang kakak rasakan ketika pertama kali pindah ke luar negeri? Oke, ini saya berbicara berdasarkan pengalaman saya ya. Karena tentu saja dari Indonesia sendiri itu sudah berbeda. Nah, saya menghabiskan banyak waktu saya itu di Indonesia Timur. Jadi saya dari SD, SMP sampai SMA itu di Atambua, perbatasan dengan Timor Leste, which is kita adalah kota yang sangat kecil. Kemudian pada saat berkuliah saya pindah ke Kupang. Itu juga adalah provinsi yang kecil. Nah, dari situ saya sama sekali tidak tahu tentang kehidupan yang lebih besar, mungkin di Jakarta atau di Surabaya. Tentu saja untuk kita di Indonesia sudah tahu ya perbedaannya sangat bisa dilihat kalau itu berbeda cara hidupnya di situ. Nah, kalau teman-teman yang dari Jakarta atau dari Surabaya sudah biasa dengan kehidupan yang besar gitu, transportasinya atau bagaimana cara mengatur waktunya. Nah, sedangkan kalau kita di kota kecil, jaraknya juga tidak terlalu jauh, jadi mengatur waktunya pun tidak terlalu susah waktu kita berpergian dengan transportasi dan lain sebagainya. Budayanya pun berbeda di kota kecil dan di kota besar. Nah, ketika saya dari
Nusa Tenggara Timur, NTT, kemudian didatangkan langsung ke Amerika Serikat yang ini, Washington DC lagi. Washington DC. Capital City of the USA. Yes, dengan gaya hidup yang sangat fast pace ya, sangat cepat. Jadi kita harus menyesuaikan waktu, menyesuaikan gaya hidup, menyesuaikan dengan segala macam. Jadi pertama kali datang itu bukan cuman secara internal, tetapi juga secara eksternal kita harus beradaptasi dengan lingkungan di sini. Jadi yang pertama yang saya ingin tunjukkan yang sangat berbeda itu, yang pertama adalah perbedaan dalam gaya komunikasi. Nah, kalau kita di daerah saya ya, kita komunikasinya itu kita harus menghormati orang yang lebih tua dan tidak boleh terlalu frontal. Tidak boleh terlalu menyampaikan isi hati kita secara terang-terangan gitu. Asertif ya Iya, maksudnya. gitu, iya, Oke. lebih asertif. Sedangkan di sini itu orang-orang itu sangat menghargai pendapat masing-masing. Jadi apapun yang ada di dalam isi kepala kita itu seharusnya dikeluarkan saja, tidak perlu berpikir benar atau salah. Mungkin memang harus ada cara-cara untuk merespek ya. Tetapi di sini orang-orang itu lebih terbuka terhadap pendapat. Jadi itu hal yang pertama sekali yang saya juga belajar, dan sampai sekarang bahkan untuk menjadi lebih asertif, menjadi lebih frontal. Kalau kita punya pendapat di negara maju di Amerika secara general khusus ya, kita harus menyampaikan pendapat kita itu secara terang-terangan, tidak bagaimana ya cara membicarakannya. Biasanya kan kita kalau gaya Indonesia indirect communication, indirect. kayak Kita harus lebih direct. Yes, itu harus secara langsung. Pokoknya kalau kita memiliki tujuan tertentu harus secara langsung disampaikan. Kemudian yang kedua, makanan, tentu saja luar biasa. Tapi ini hanya berlaku untuk beberapa bulan waktu saya berada di Amerika Serikat, karena sangat beruntung sekali. Di Amerika Serikat ini kita juga punya banyak komunitas orang Indonesia ya. Untungnya di DC, terutama di MV area, DC, Maryland, dan Virginia, itu kita punya banyak komunitas yang menyediakan makanan. Ada orang-orang baik yang selalu terbuka untuk mahasiswa, yang kemudian memberikan banyak sekali makanan gratis yang tentu saja bisa memenuhi semua kebutuhan, keinginan kita untuk pulang ke rumah itu tidak terlalu besar seperti di awal semester ketika kita belum mengenal orang-orang ya. Jadi kita harus mencari makanan sendiri, dan itu bulan-bulan pertama itu sangat susah karena kita harus menyesuaikan dengan makanan di Amerika dengan di Indonesia. Kemudian cara berpakaian, norma sosial. Misalnya orang di sini awal shock itu orang di sini sangat terbuka. Memang di Indonesia bukan berarti kita menyatakan tidak ada orang yang tidak terbuka ya, tetapi di sini secara umum orang tidak terlalu peduli dengan bagaimana cara kita berpakaian. Sedangkan kalau kita di Indonesia kan segala sesuatunya itu harus formal. Sedangkan di sini ada plot-plotnya. Misalnya ada acara yang memang harus formal, tetapi kebiasaan kita ya biasa saja, cara berpakaian dan lain sebagainya. Dan juga harus menyesuaikan dengan musim. Dan musim itu salah satu yang menjadi jadi ini masuk poin ketiga ya, yaitu musim. Itu salah satu hal yang menjadi peranan sesuatu yang membuat kita harus beradaptasi dengan baik juga, karena saya berasal dari daerah tropis dan datang ke sini di daerah yang punya 4 musim. Kita kan cuma mengenal 2 musim, musim hujan dan musim panas. Sedangkan di sini kita memiliki 4 musim, dan ternyata musim dingin itu secara saintifik juga terbukti karena kita kekurangan sinar matahari, dan berarti kita kekurangan vitamin D, itu sangat berpengaruh pada mood kita, hormon yang mempengaruhi mood kita secara general, dimana kita menjadi sedih, lebih gloomy, lebih merasa kesepian dan lain sebagainya. Dan itu sangat berpengaruh juga kalau mau study abroad. Dan itu selalu disarankan untuk minum vitamin D secara di eksternal di sini ya, karena kita tidak mendapatkan cukup sinar matahari. Kemudian kesulitan untuk memahami humor. Ini juga sebenarnya bagian dari komunikasi tadi yang pertama ya, tetapi ketika kita belajar bahasa Inggris di Indonesia, saya sebagai orang timur yang belajar bahasa Inggris dengan teman-teman Indonesia, itu sangat berbeda dengan ketika kita sudah sampai di sini, dan bagaimana cara kita kayak mengerti bagaimana orang asli sini untuk menyampaikan humor.
itu sangat berbeda. Kadang saya merasa krik 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 krik, tahu kan ada momen Kayak dia ketika kakak ada di situ, melucu gitu aku loh. ada di dunia mana ini? Dia melucu tapi aku nggak ngerti dan nggak lucu, dan akhirnya humor yang akhirnya aku pikir lucu dalam bahasaku nggak lucu di sini, kayak garing, dan itu adalah salah satu shock juga yang akhirnya mempengaruhi bagaimana kita berteman dengan orang. Kemudian perasaan lonely ya mungkin. Oke. Itu sih lonely itu karena memang itu mungkin kebanyakan di awal-awal datang ke sini karena belum mempunyai banyak teman. Oke. Nah, dari semua hal yang udah pernah kakak rasakan, poin-poin yang kakak Yes. sebutkan tadi, apa sih tips untuk beradaptasi dan meningkatkan sensitivitas budaya, terutama bagi mereka yang mungkin merasa kewalahan dengan perubahan yang dialami saat berada di luar negeri? Gak hanya di luar negeri sih Yes. kak sebenarnya, dimanapun kita berada. Yes, exactly. Karena kebanyakan kan kita juga harus kayak misalnya kalau berpindah ke suatu tempat kita harus beradaptasi kan. Yes. Jadi yang selalu saya tanamkan dari awal ketika datang ke sini adalah istilahnya kita datang bertamu ke rumah orang. Tentu saja di rumah kita punya cara sendiri untuk mengatur rumah kita. Tetapi di rumah orang lain itu juga punya caranya, sudah punya caranya untuk mengatur rumahnya dia. Ketika kita datang ke rumahnya dia, kita harus beradaptasi dengan bagaimana dia mengatur rumahnya dia. Nah, ini sama dengan bagaimana kita mengatur sensitivitas kita. Kita harus melihat, awalnya mungkin kita menjadi observer yang baik, pendengar yang baik. Kita melihat, orang-orang ini mereka bertingkah laku seperti ini. Orang-orang ini mereka suka berkomunikasi seperti ini. Mereka tidak suka kalau kita terlalu banyak berbicara tentang ini. Mereka orangnya lebih tertutup atau lebih individualis. Nah, itu seiring berjalannya waktu pasti kita akan menemukan teman-teman yang mungkin sefrekuensi dengan kita ya. Tetapi pada saat awal kita datang, untuk meningkatkan sensitivitas itu adalah pertama mengobservasi dulu. Kemudian menjadi pendengar yang baik, melihat teman-teman kita, banyak bertanya, dan itu juga sesuatu yang sampai sekarang saya pelajari karena kalau dari kecil ya di daerah kami, maksudnya kalau seseorang yang terlalu banyak bertanya itu terdengar seperti hal yang negatif. Annoying. Iya, Yes, annoying. sangat annoying. Sangat annoying, kayak ngapain sih nanya terus? Kayak ngapain sih? Kayak terlalu sok-sok gini, sok-sok ingin andil, sok-sok terlalu ada di dalam. Tetapi di sini, apalagi di daerah, untuk kamu mau kemanapun di daerah baru, bertanya itu adalah hal yang sangat penting daripada kamu melakukan kesalahan gitu. Malu bertanya sesat di jalan. Yes, exactly, sangat betul. Oh iya, oke. Iya, dan satu lagi untuk selalu ikut kegiatan lokal, mengenal orang-orang, bersikap terbuka. Jangan sampai kita bersikap tertutup dan hindari untuk menghakimi. Jadi apapun yang ada di negara baru, kita harus respect terhadap apa yang sudah mereka punya dan kita datang untuk beradaptasi dengan mereka. Mungkin tidak sejalan, tidak semuanya sejalan, tetapi untuk menanamkan sikap respect dan jangan menghakimi itu juga penting. Oh iya, aku setuju sih. Berarti kita ketika mulai hidup baru, menjadi tamu baru di situ, kita ulang lagi dari nol, dari kosong. Yes, Ibarat gelas iya. kosong, kita siap untuk menampung hal-hal baru yang kita dapatkan ya kak. Yes, iya. Yes. Kita belajar lagi. Iya, dan mungkin ini juga bisa membantu karena kan ada beberapa source yang bisa kita dapatkan sebelum ke negara tersebut, Iya. dengan pada saat ke negara tersebut. Mungkin Iya. dengan menggunakan source dari website, kemudian YouTube tentang culture yang ada di luar negeri, itu mungkin bisa membantu. Tapi Iya. itu nggak sepenuhnya bisa membantu ya. Iya. Karena sometimes you will know once you were in that shoes. Iya, betul, gitu. betul. Oh Benar. yes, that's right. Nah, ada lanjutan lagi nih kak. Oke, mantap. Masih sekitar pembahasan pertama. Nah, bagaimana nih kak dengan bahasa? Ini yang selalu aku dengar dari semua most of teman-teman yang mau ke luar negeri. Mau setinggi apapun IELTS kamu, mau 9, Yes. tapi once ketika kamu udah embark di suatu negara, kamu akan tetap mulai dari nol, say, karena accentnya itu beda. Yes. Nah, pertanyaan aku nih kak, strategi kakak untuk membantu kakak belajar bahasa lokal atau aksen-aksen lokal tuh gimana sih kak? Iya. Itu saya juga setuju dengan tadi pendapatnya Nila. Kalau emang biar IELTS kamu, maksudnya kurang tahu ya kalau untuk orang-orang yang memang sudah biasa berbicara dalam bahasa Inggris. Mungkin Atau ada sekolah di international school. Iya. Dan tidak semua orang privilege kan untuk sekolah di international school. Jadi kamu belajar pun bersama teman-teman yang juga belajar. Jadi
aksen kalian itu secara tidak langsung tidak tidak sama seperti native speaker yang ada di negara tujuan kan. Dan itu Iya. salah satu yang saya alami gitu loh. Dan mempelajari semuanya dari awal lagi itu awalnya memang sangat aneh karena terutama karena saya datang ke sini dengan tujuan untuk mengambil master degree. Semua orang yang ada di dalam kelas itu sudah merasa kamu sudah harus tahu, kita datang sini bukan untuk belajar bahasa lagi gitu loh. Kamu harus belajar secara akademik. Dan belajar bahasa Inggris secara general dan belajar bahasa Inggris secara akademik itu dua hal yang berbeda. Dan aksen, ada orang dari, jangankan tunggu sebelum kita melihat orang dari luar. Coba kalian bayangkan orang asing, misalnya orang Amerika, dia belajar tentang bahasa baku Indonesia, bahasa Indonesia baku, tiba-tiba dia datang ke Kupang, pakai lubeta, atau dia datang ke bau-bau, pakai apa kalau di Pakai bau-bau? istilah Saya, komo kamu, pigi. iya, komo pigi, samo pigi, gitu kan? Samo makan. Samo tidur. Kalau tiba-tiba dia seumur hidupnya dia aku hanya ingin makan, aku makan. Tiba-tiba dia dengar, kok mau makan? Pasti bingung kan? Nah itu akan kita hadapi juga ketika kita berada di tempat tujuan kita. Karena setiap daerah, setiap tempat pasti mereka punya local way untuk berkomunikasi. Karena komunikasinya kan pasti akan berbeda. Dan di sini awalnya pertama itu aksen New York. Itu yang paling sangat susah ketika saya bertemu dengan teman-teman yang dia berasal dari New York atau dari mana. Ngomongnya cepet. Itu awalnya saya rasa, hah? Oh iya. Aku ada dosen dari Connecticut juga. Iya. Itu kan masih area New York ya. Itu Iya, itu agak susah sih. Jadi saran saya untuk belajar bahasa yang lebih bagus nanti sebaiknya nonton dari YouTube. Dan perhatikan juga dari observasi. Ternyata di Amerika itu mereka punya beberapa aksen. Kalau dia dari South, dia dari North, dia punya beberapa aksen yang berbeda. Atau mungkin British English, itu pun berbeda dari English, American English. Kemudian bisa gunakan aplikasi bahasa. Kemudian bisa mempelajari frase-frase yang sederhana. Tapi dibuat dalam kayak misalnya kata-kata lokal yang mereka sudah lokalisasi, misalnya kayak I'ma let you eat, itu kan I'm gonna let you eat, but I'ma let you eat gitu. Dan itu harus kita biasakan. Mungkin ini juga akan susahnya di 6 bulan pertama ya. Ini akan menambah ke stres, terutama kalau kita ada di dalam perkuliahan yang dosennya sangat ingin dia mengajar dengan cara yang sangat cepat. Dan dia menjelaskannya sangat bagus, tetapi karena kita punya keterbatasan bahasa pada awalnya, itu akan terjadi miss. Dan jangan pernah takut untuk angkat tangan dan bilang I don't understand. Itu sangat diterima di sini. Orang-orang sangat respect. Kalau misalnya kita tidak tahu, sebaiknya bilang tidak tahu, lebih dihargai daripada kita tidak tahu, kita diam saja dan kita melakukan kesalahan. Sebaiknya kita bertanya, melakukan kesalahan dan bertanya di awal daripada sampai akhir gitu. Akhirnya tidak bertanya dan sesat di jalan. itu benar-benar Kembali sesat. lagi. 1 semester. Aduh, dan itu berpengaruh sama IPK. Iya, Jadi itu dia. jangan Dan sampai. itu akan menjadi satu lingkaran setan di mana itu akan berpengaruh ke cara belajar kita, berpengaruh ke IPK kita. Karena kita stres IPK, kita stres, jadi kita sudah tidak bisa belajar untuk materi pelajaran selanjutnya. Dan itu parah sih. Iya sih, Iya. bener. Aku setuju karena dengan cara kita menjadi terbuka dengan dosen, kita menjadi lebih dekat. Dan dosen juga bisa lebih paham apa sebenarnya yang kita butuhkan. Yes. Karena dosen gak bakal tahu nih what you need unless you being straightforward, being assertive about what you feel. Iya. Dan di sini culture-nya adalah ketika kamu mengalami kesulitan, mungkin dosen itu tahu kamu mengalami kesulitan, tetapi kamu sendiri harus proaktif. Kan kalau di Indonesia kita ada dosen yang sangat baik yang kayaknya kadang dia ngejar-ngejar student gitu kan. Kalau di sini kita harus betul-betul proaktif karena meskipun dia tahu kita kesusahan, tapi kalau kita tidak mengeluh, kita tidak mengatakan, dia bilang oh you're good, kamu tidak mengalami masalah apa-apa gitu. Saya menganggap kamu menerima semuanya dengan baik. Nah itu hal yang tidak boleh kita lakukan di dalam kelas. Kalau misalnya kita mengalami masalah atau apapun,
bahkan hanya untuk curhat pun dosen itu sangat terbuka di sini culture-nya. Itu hal positifnya di dalam kelas sih. Setuju sekali. Iya. Nah, Kak, kita lanjut ke pembahasan berikutnya. Homesick. Ini kesukaan aku banget. Bahkan I always miss my family every day. Yes. Nah, aku mau tahu nih cara Kakak untuk menghadapi homesick versi Kakak gimana sih? Dengarkan kelanjutan dari podcast ini di part 2.